Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Ana bil Musabbi al-Muqra'i qala bainama nahnu di waktu kami nasiru berjalan di ardi Rum, di tanah Rum, di tanah kekuasaan orang-orang Romawi. Jadi perang antara umat Islam dengan orang Rom itu sudah panjang, mulai zaman Nabi, teruskan zaman para sahabat, dan terus menerus. Zaman Nabi dimulai dari Tabuk, itu sudah mulai perang dengan orang Rom. Pada waktu itu orang Rom itu menguasai Mesir, menguasai Syam, menguasai Palestina sekitarnya. Orang Rom itu ya orang Barat itu, orang bule. Dan terus itu nggak ada habis-habisnya perang itu, sampai terakhir dengan orang Islam di bawah kepemimpinan orang-orang Turki masih perang terus dengan orang Rom sampai akhirnya ibu kota orang Rom dikuasai orang Islam yang dulu namanya Konstantinopel, akhirnya berubah jadi Istanbul, kota Islam. Itu ibu kota pemerintahan Turki yang merupakan khalifah umat Islam pada waktu itu. Dan terus itu nggak ada habis-habisnya perang itu setelah Turki itu, sampai perang dunia kedua itu juga orang Islam dengan orang Turki ikut perang juga. Tahun 1940-an. Tapi perang Turki dengan orang Islam, dengan orang Rom, perang orang Islam dengan orang Rom, senantiasa orang Islam itu di atas terus. Sampai perang dunia kedua, ketika runtuhnya kekhalifahan Turki, maka orang Islam itu mulai merosot. Sampai negara-negara Islam dijajah oleh orang Rom. Masuk Indonesia juga jajah orang Belanda. Belanda itu orang Rom juga. Jadi permusuhan antara orang Islam dengan orang Rom itu memang dari ribuan tahun sampai sekarang ini. Orang Amerika perang dengan orang Afghanistan, perang dengan orang Irak. Itu kalau sejarahnya emang orang Rom itu perang terus dengan orang Islam itu. Berhenti sebentar, perang lagi, berhenti sebentar, perang lagi. Bahkan dalam hadis-hadis nanti menjelang kiamat itu akan terjadi perdamaian antara orang Islam dengan orang Rom. Orang Islam dengan Rom bersatu memerangi satu musuh sama-sama. Terus akhirnya orang Rom berkhianat, terus akhirnya perang lagi antara orang Islam dengan orang Rom itu. Jadi namanya orang Islam dengan orang Rom itu sampai nanti menjelang kiamat itu masih gegeran terus. Ini bukan pandangan politik ini pandangan hadis ini. Memang ada hadis-hadisnya kalau kamu baca dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Babul Malahim itu yang terakhir itu.
Tapi di situ juga orang Rom masuk Islam, mereka imannya begitu kuat, masuk satu negara takbir saja negara sudah runtuh. Dan orang-orang Islam yang sekarang itu di Syria sekitarnya itu kebanyakan keturunan orang Rom. Ya, jamaah-jamaah yang sekarang bergerak itu turunan orang Rom. Jadi orang Rom yang masuk Islam juga sudah banyak. Orang-orang Syria, orang-orang Yordan, orang-orang Lebanon, itu banyak yang keturunan Rom yang sudah masuk Islam sejak zaman para sahabat. Nanti akhir zaman juga orang Rom itu memang ada juga yang dapat hidayah. Tapi perang terus juga sama orang Islam itu. Ini sedikit saya ceritakan sejarah. Pada waktu itu para sahabat sedang berjalan di tanah Rum. Fi thaifatin, dalam satu rombongan. Alaiha, yang atas Taifah itu, maksudnya yang jadi pimpinan, yang jadi amirnya. Alaiha itu maksudnya yang jadi amirnya, ya ta'amaru alaiha. Malik ibn Abdullah al-Ash'ami, Malik ibn Abdullah al-Ash'ami, ini amirnya. Itu marra Malikun, tiba-tiba Malik berlalu bi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Wa yaqudu baglanahu, sedangkan Jabir menuntun bagal bagi beliau. Jadi ini satu pasukan Islam di tanah Rom yang dipimpin oleh Malik bin Abdullah Syami. Nah, amirnya ini berjumpa dengan anggota pasukannya, seorang sahabat juga, namanya adalah Jabir ibn Abdullah. Sedangkan Jabir itu menuntun bagalnya. Bagal itu khimar yang dikawinkan dengan kuda, itu namanya bagal. Anaknya itu namanya bagal. Lesteran kuda dan khimar. Faqala lahu Malik, maka berkata kepada Jabir, Malikun Malik, ay Abdullah, ini ay nida ini, ya Abdullah. Ay Abdullah, hai Abdullah, irkab, naiklah, menungganglah. Faqad hamalak Allah, sungguh telah memberikan tunggangan kepada engkau Allah. Jadi amirnya itu Malik itu menegur Jabir, kenapa kamu menuntun bagal? Wong kamu sudah dikasih tunggangan oleh Allah, ya kamu itu naik tunggangan kamu. Faqala Jabir, maka berkatalah Jabir, uslihu dabati wa astaghni an qaumi. Aku memperbaiki tungganganku. Maksudnya tungganganku ini sudah capek saya tunggangin terus, biar saya tuntun biar sehat kembali. Wa astaghni an qaumi, dan saya tidak membutuhkan kaumku. Jadi maksudnya saya ini tidak menyusahkan orang, nggak ngerepot-ngerepoti orang. Minta tunggangan kepada kaum saya tidak, dan sekaligus saya ini juga ingin memperbaiki tungganganku. Saya ingin memperbaiki tungganganku supaya sehat kembali, dan aku tidak membutuhkan kepada kaumku, maksudnya saya tidak ngerepot-ngerepoti orang. Di samping itu, wa sami'tu Rasulullah SAW, dan aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, Madagbarat, barang siapa berdebu qadamahu, dua telapak kakinya, fi sabilillah, di jalan Allah,
haramahu maka mengharamkannya Allah ala nari atas api neraka. Fasara maka Malik berjalan hatta idza kana sehingga ketika Malik itu adalah haitsu yasma'u di tempat mendengarnya as-sautu suara. Jadi maksudnya Malik terus berjalan sampai di satu tempat yang dia bisa memberikan suara kepada pasukannya semua. Di satu tempat yang dia kalau berteriak di tempat itu maka semua pasukan mendengar. Harus mengusut maksudnya begitu itu. Nah, tabi ala sodi maka dia memanggil dengan setinggi-tingginya suaranya. Ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, maksudnya Jabir. Irkab menungganglah, faqad hamalaka sungguh telah memberi tunggangan kepada engkau Allah. Fa'arafa maka mengetahui Jabir alladzi yurid perkara yang Malik menghendaki. Ketika Malik itu sampai di suatu tempat yang dia suaranya bisa didengar oleh semua, maka dia berteriak sekeras-kerasnya, "Hai Abu Abdillah," Jabir, "naiklah, Allah telah memberikan tunggangan kepada engkau." Maka Jabir mengetahui yang dikehendaki Malik. Maksudnya yang dikehendaki Malik itu supaya Jabir menceritakan hadis itu kepada seluruh pasukan, maksudnya begitu. Sudah dijawab tadi kok ini tanya lagi. Maka Jabir itu tahu, oh ini maksudnya supaya pasukan tahu kenapa saya berjalan kaki. Faqala maka Jabir mengatakan, "Us'udabati, aku memperbaiki kendaraanku, wa istaghnan qaumi, dan aku tidak membutuhkan kepada kaumku." Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man yaghbarat qadamahu fi sabilillah haramahu Allah 'alan nar." Fatawathaba maka berlompatan annasu manusia dawabim dari tunggangan-tunggangan mereka. Maka aku tidak melihat yauman hari aktsara masyan yang lebih banyak pejalan kakinya minhu pada hari melebihi hari itu. Rawahu Ya'la Abu Hibban. Ketika di tempat yang didengar oleh semua orang, maka Malik amir pasukan itu mengatakan kepada Jabir, "Naiklah, kamu telah dikasih tunggangan oleh Allah." Maka Jabir paham apa yang dia kehendaki, maka dia ganti berbicara lantang juga. "Aku memperbaiki tungganganku dan aku tidak merepotkan orang, dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berdebu kakinya fisabilillah maka Allah mengharamkannya dari api neraka." Ketika orang-orang mendengar kata-kata Jabir ini pada berlompatan turun semua dari kendaraannya, ingin kakinya berdebu di jalan Allah. Ini dalilnya jamaah jalan kaki ya.